Topik kali ini membahas tentang siklus Rankine atau siklus ketel uap atau siklus pada external combustion engine. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang. Adapun pokok bahasan adalah tujuan instruksional umum. Setelah selesai mempelajari ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang siklus Rankine udara standar. Tujuan instruksional khusus adalah menjelaskan tentang definisi ketel uap, steam boiler, menjelaskan tentang tipe ketel uap, menggambarkan diagram TS dan HS pada siklus Rankine, menurunkan rumus kerja pompa, feed water pump, menurunkan rumus kerja turbin uap, steam turbine, menurunkan rumus panas masuk dan keluar pada ketel uap, menurunkan rumus efisiensi termis, dan menurunkan rumus backward ratio. Siklus Rankine adalah siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja. Panas disuplai secara eksternal pada aliran tertutup yang biasanya menggunakan air sebagai fluida yang bergerak. Siklus ini menghasilkan sekitar 80% dari seluruh energi listrik yang dihasilkan di seluruh dunia. Siklus ini dinamai untuk mengenang ilmuwan Skotlandia William John Macomb Rankine. Siklus Rankine adalah model operasi mesin uap panas yang secara umum ditemukan di pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Sumber panas yang utama siklus Rankine adalah atau bahan bakar yang digunakan adalah batu bara, gas alam, minyak bumi, nuklir, dan panas matahari. Tipe ketel uap ada dua, yaitu ketel uap pipa api, fire tube boiler. Yang kedua adalah ketel uap pipa air atau water tube boiler. Ketel uap pipa api atau fire tube boiler. Pada ketel uap pipa api ini, api dan atau gas hasil pembakaran masuk dan mengalir ke dalam pipa-pipa dan air bersirkulasi di luar pipa-pipa ketel uap tersebut. Gambar 1. Ini tampaknya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah burner membakar bahan bakar, dan bahan bakar tadi gas hasil pembakaran, gas hasil masuk di bagian dalam daripada pipa. Sedangkan air terletak di luar pipa yang diubah fasenya menjadi uap. Beda dengan ketel uap pipa api adalah ketel uap pipa air atau water tube boiler. Pada ketel uap pipa air ditransportasikan masuk dan mengalir ke dalam pipa water tube boiler, sedangkan gas hasil pembakaran mengalir dan bersirkulasi di luar pipa-pipa ketel uap tersebut. Ini gambar 2. Jadi ini air di dalam pipa water tube boiler, sedangkan gas hasil pembakaran atau burner api yang dihasilkan adalah membakar di luar dinding pipa. Siklus Rankine udara standar. Siklus Rankine merupakan salah satu model di dalam siklus termodinamika yang banyak digunakan pada ketel uap, dan terdapat beberapa peralatan seperti pompa air, pengisi ketel, feed water pump, ketel uap, steam boiler, turbin uap, steam turbine, kondenser, dan peralatan bantu. Cara kerja dari siklus ini adalah sebagai berikut. Air yang berasal dari sumber atau hasil kondensasi di kondenser ditransportasikan oleh pompa air, pengisi ketel uap, feed water pump, tekanannya menjadi naik, masuk ke dalam ketel uap yang berfungsi untuk mengubah fase cair menjadi fase uap, saturated steam, dilahirkan ke superheated tube menjadi superheated steam, uap panas lanjut dengan tekanan suhu, entalpi, dan entropi yang relatif tinggi. Uap ini kemudian dimasukkan, diekspansikan ke dalam turbin uap, steam turbine, dan menggerakkan sudu-sudu turbulent sehingga menghasilkan putaran mechanical energy. Putaran ini dapat dihubungkan langsung atau salah satu cara dengan generator listrik, dan diharapkan dapat menghasilkan listrik electrical energy yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegunaan. Uap berasal dari turbin uap dimasukkan ke dalam kondensor untuk diubah fase menjadi air. Kemudian air ini dipompakan kembali ke dalam ketel uap. Siklus kembali seperti semula terus menerus. Ini adalah gambarnya. Gambar 3 memperlihatkan TS diagram. Di 34 ini air dipompakan. Proses 41 ini air di dalam ketel uap diubah fasenya menjadi uap.
saturated di daerah ini kemudian berubah menjadi superheated. Kemudian uap ini digunakan untuk memutar sudut-sudut turbin. Kemudian uap dikondensasikan sehingga berubah fasenya menjadi air. Kemudian ini panas dikeluarkan di kondenser. Demikian terus-menerus siklusnya seperti itu. Atau proses 1-2 adalah proses ekspansi pada isentropik atau entropik konstan dari fluida kerja dan uap yang berasal dari ketel uap pada keadaan 1 atau state 1 mempunyai tekanan dan suhu yang relatif tinggi dan diekspansikan ke dalam turbin uap untuk menghasilkan kerja. Uap yang keluar dari turbin uap masuk ke dalam kondenser pada keadaan 2 pada suhu dan tekanan yang relatif rendah. Proses 2-3 adalah proses perpindahan panas dari fluida kerja yang mengalir pada tekanan konstan di kondenser. Perpindahan panas terjadi dari uap air masuk ke dalam air pendingin yang mengalir dari aliran yang terpisah. Uap dikondensasikan dan suhu air pendingin meningkat, sedangkan besar perpindahan panas yang terjadi adalah Q23. Laju perpindahan panas pada total dari fluida kerja ke air pendingin. Kemudian proses 3-4, proses kompresi secara entropi konstan atau isentropik di dalam pompa air, dan air kondensat meninggalkan kondenser pada keadaan 3 dipompakan dan kondenser masuk ke dalam ketel uap. Proses 4-1, air ditransportasikan oleh pompa air pengisi ketel pada suhu rendah dan tekanan rendah. Adanya proses perpindahan panas ke fluida kerja yang mengalir pada tekanan konstan dalam ketel uap, air ditransportasikan masuk ke dalam ketel uap. Suhu dan tekanan untuk dinaikkan agar air berubah fase menjadi fase uap atau steam. Ini PS diagram. Jadi, di sini air, ini campuran air dan uap. Di sini ada kualitas air dalam bentuk persen. Di sini ada superheated steam di atas garis ini. Ini skema daripada pembangkit listrik tenaga uap. Di sini ada ketel uap. Di sini ada turbin uap. Ini kondenser dan ini pompa air. Ini poros daripada turbin dihubungkan dengan generator. Nanti bisa menghasilkan listrik. Dan ini cerobong atau chimney. Air pada kondenser disirkulasikan di menara air pendingin. Formula pada siklus Rankine, proses 1-2 proses ekspansi pada isentropik. Dari fluida kerja uap yang keluar dari turbin uap masuk ke dalam kondenser pada keadaan 2 pada suhu dan tekanan yang relatif rendah. Besar keseimbangan energi pada turbin uap adalah sebagai berikut. 0 sama dengan QCV min WTU plus E sama dengan QCV min WTU plus massa kalikan H1 min H2 ditambah energi kinetik dan energi potensial, di mana QCV panas yang dipindahkan pada kondenser, EK adalah energi kinetik, EP adalah energi potensial, M massa fluida yang mengalir. Sehingga WTU atau kerja total pada turbin uap sama dengan W12, WTU sama dengan W12 sama dengan M kali H1 min H2. Atau kerja spesifik W12 sama dengan H1 min H2. Proses 2-3, proses perpindahan panas dari fluida kerja yang mengalir pada tekanan konstan melalui kondenser. Besar perpindahan panas yang terjadi Q23 sama dengan min M kali H2 min H3. Sedangkan panas spesifiknya adalah Q23, Q kecil, min H2 min H3. Proses 3-4 adalah proses kompresi secara isentropik di dalam pompa dan air kondensat meninggalkan kondenser pada keadaan 3 dipompakan dari kondenser masuk ke dalam ketel uap. Besarnya kerja spesifik dan panas spesifik Q34 dan W34 ya adalah W34 sama dengan H4 min H3. Q34 juga H4 min H3. Proses 4-1 adalah proses perpindahan panas ke fluida yang mengalir pada tekanan konstan dalam ketel uap.
Panas total dan panas fisik yang dipindahkan dari sumber energi ke fluida kerja yang masuk ke dalam ketel uap, Q besar, Q41, dan Q41 panas total dan panas spesifik adalah Q41, panas totalnya adalah M kali H1-H4, sedangkan panas spesifik Q41 adalah H1-H4. Efisiensi termis dari siklus Rankine adalah sigma W, sigma kerja, atau W neto dibagi dengan sigma Q masuk, atau W12 dikurangi W34 per Q41 atau H1-H2 min H4-H3 dibagi H1-H4. Atau efisiensi termis yang lain dengan cara menghitung efisiensi termis sama dengan Q41 ditambah Q23 dibagi Q41 atau 1 plus Q23 per Q41. Atau efisiensi termis sama dengan H2 min H3 dibagi H1 min H4. Backward ratio BWR, rasio kerja balik, merupakan parameter lain yang perlu diperhatikan adalah BWR yang didefinisikan sebagai perbandingan antara kerja pompa, sisi masukan, dan terhadap kerja turbin uap, sisi keluaran. BWR sama dengan W pompa per W turbin, atau BWR sama dengan W34 dibagi W12, atau BWR sama dengan H4 min H3 dibagi H1 min H2. Contoh soal pada siklus Rankine. Diketahui suatu sistem yang mengikuti siklus Rankine di mana uap air yang masuk ke dalam turbin watt bertekanan 8 megapascal atau 80 bar dan tekanan uap yang masuk ke dalam kondenser sebesar 0,008 megapascal atau 0,08 bar. Kerja bersih yang dihasilkan dari siklus sebesar 100 megawatt. Ditanya efisiensi termal dari siklus, rasio kerja balik, massa uap yang mengalir, panas yang dimasukkan dalam sistem, panas yang dikeluarkan dari sistem di kondenser. Jika diketahui bahwa suhu uap air pendingin yang masuk ke dalam kondenser adalah 15 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Ini adalah skemanya. Di sini adalah feed water pump, pompa, ini ada ketel uap, ini ada turbina, ini kondenser. Ini ada panas yang ada air yang dimasukkan ke dalam kondenser untuk pendingin. Ini adalah TS diagramnya. Pada stage 1, P1 sama dengan 8 megapascal dengan menggunakan tabel uap dan diagram TS didapat H1 sama dengan 2758, kJ per kilogram. S1 adalah 5,7432 kJ per kilogram. Pada keadaan 2, stage 2, P2 sama dengan 0,008 megapascal. Proses secara isentropis gunakan tabel A3 dan diagram TS didapat S2 0,5926 kJ per kilogram, SFG adalah 7,6361 kJ per kilogram derajat Kelvin, HF adalah 173,88 kJ per kilogram, HFG sama dengan 2403,1 kJ per kilogram. Dari sini kita bisa menghitung kadar air X2 yaitu S1 min S2 atau S1 min SF dibagi SG min SF atau SFG atau 5,7432 dikurangi 0,5926 dibagi 7,6361 sama dengan 67,45%. Sehingga H2 sama dengan HF min plus X2 kali HFG. HF adalah 173,88 ditambah 67,45% dikalikan 2403,1 diperoleh H2 sama dengan 1794,8 kJ per kilogram. Pada keadaan 3, maka kita bisa peroleh P3 adalah 8 bar. Jadi isotermis tabel uap A3 diagram TS dan uap jenuh diperoleh H3 sama dengan 173,88 kJ per kilogram, V3 sama dengan
1,0084 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per kilogram. Pada keadaan state 4, di mana P4 adalah sebentar. Oke. P4 sudah oke. P4 adalah 8 megapascal isentropi tabel A3 dan diagram tegas diperoleh H4 sama dengan H3 plus V3 kali P4 min P3 diperoleh ini 173,88 plus 8,06 sama dengan 181,94 kJ per kilogram. Proses 34 besar kerja spesifik pompa W34 sama dengan panas spesifik Q34, lihat persamaan 5 dan 6, maka W34 H4 min H3 sama dengan 181,94 dikurangi 173,88 sama dengan 8,06 kJ per kilogram. Q34 sama 8,06 kJ per kilogram. Sedangkan proses 1-2 pada turbin uap adalah W12 sama dengan H1 min H2 2758 dikurangi 1794,8 sama dengan 983,2 kJ per kilogram. Proses 41 panas spesifik dan panas total masuk ketel uap Q41 dan Q besar 41 sama dengan Q41 adalah H1 min H4 2758 dikurangi 181,94 diperoleh 2576,06 kJ per kilogram. Sehingga Q41 sama dengan M kali H1 min H4, di mana M massa yang mengalir adalah W neto dibagi W12 dikurangi W34 atau diperoleh 100 MW dikonversikan kali 10 pangkat 3 kW per megawatt dikalikan jam ke detik 3600 detik per jam dibagi dengan 2576,06 dikurangi 8,06 sama dengan 3,77 kali 10 pangkat 5 kg per jam. Itu massa air yang mengalir, sehingga diperoleh Q41 sama dengan 3,77 kali 10 pangkat 5 kg per jam, ini massa yang mengalir, dibagi ini konversi, dikalikan 1794,8 min 173,88 diperoleh 269,77 MW. Sehingga W neto rumusnya adalah Q41 min Q23, Q23 sama dengan Q41 min W neto sama dengan 269,77 dikurangi 100 MW sama dengan 169,77 MW. Dan rasio panas yang dipindahkan adalah Q23 dibagi Q41 kali 100% sama dengan 169,77 MW dibagi 269,77 MW kali 100% sama dengan 62,9 MW. Backward rasio BWR sama dengan H4 min H3 dibagi H1 min H2 atau 8,06 dibagi 963,2 kali 100% diperoleh 0,83%. Massa fluida pada kondenser atau MP rumusnya adalah 0 sama dengan QCV dikurangi WCV plus MP kali HP in dikurangi HP out ditambah M kali H2 min H3. QCV adalah 0, WCV adalah 0, maka kita dapat memperoleh MP sama dengan M dikalikan H2 min H3 dibagi HP in dikurangi HP out. Sedangkan ini adalah 169,77 MW, ini konversi, ini juga konversi dibagi 146,68 min 62,99 diperoleh 7,3 kali 10 pangkat 6 kg per jam. Ini masih aliran yang mengalir untuk mendinginkan uap menjadi air pada kondenser. HP in adalah entalpi spesifik fluida pendingin sisi masuk kondenser, HP out adalah entalpi spesifik fluida pendingin sisi keluar kondenser. Ini adalah TS diagram dari contoh soal. Ini tabel uap, beberapa terminologi. Ini tabel uap dengan menggunakan tekanan.
Ini juga sifat-sifat uap. Ini tabel berikutnya adalah ini juga tabel uap. Ini juga tabel uap. Ini juga tabel uap, kita bisa peroleh. Sama tabel uap. Ringkasan, bab ini telah membahas tentang definisi ketel uap, steam boiler, juga membahas tentang tipe ketel uap, juga membahas tentang TS diagram dan HS diagram, kemudian juga rumus kerja turbin, kerja pompa, kemudian total panas masuk pada ketel uap, juga backward ratio. Soal-soal nantian Anda diminta untuk menjelaskan tentang definisi ketel uap, tipe ketel uap, diagram TS dan HS, siklus Rankine, nomor 4, rumus kerja spesifik dan kerja total pompa, rumus kerja spesifik dan kerja total turbin uap, kemudian panas total dan panas spesifik pada ketel uap, efisiensi termis, dan backward ratio. Ini adalah soal-soal yang juga harus dikerjakan untuk latihan. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Gus Purwono, Politeknik Negeri Malang. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa lagi di topik yang lain. Jangan lupa subscribe, komen, share, and like, serta view. Sekali lagi, terima kasih.